Gerak, ke depan gerak. Tiga, gerak. Assalamualaikum. Belum pelajar Marilah sedang baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sesuai yang kita masuk pada hari ini? Oke, alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan. Adapun penjumlahan dan pengurangan ini ada di halaman 207. Ya, jumlah dan pengurangan. Oke, minggu lalu kalian telah mempelajari variabel, mempelajari koefisien, mempelajari konstanta, mempelajari suku, dan mempelajari sejenis atau bukan. Nah, seperti ini. Pada materi ini aku akan mengingatkan kalian pada minggu lalu ada 4X dan 6. Kira-kira tentukan variabel yang bentuk aljabar di atas. Apa sih bentuk aljabarnya? Kalau 4X dan 6 itu variabelnya adalah X. Ya. Kemudian apa sih koefisien dari X itu? Apa? Oh ya, 4. Tentukan konstantanya. Berapa konstantan? Oh iya, 6. Kemudian tentukan sukunya. Berapa suku? Ya, ada 2 suku. Kemudian apakah 4X dan 6 itu sejenis? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang satu mempunyai variabel, yang satunya tidak. Maka dikatakan tidak sejenis. Ya. Oke. Kemudian nih, ini adalah gambaran materi yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Jadi penjumlahan bentuk aljabar dan pengurangan bentuk aljabar kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Contohnya, baca silakan baca. Silakan baca. Ini
materi perubahan dan pengurangan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi seperti ini. Kalau tadi di depan kan ada kita sekolah dulu kan ada 4X dan 6 seperti itu ya. Itu adalah kemudian bagaimana kalau kita ke dalam bentuk jumlahan? Nah, tinggal kita inginkan penjumlahan kita tinggal menggunakan tanda tambah. Jadi kalau ada 4X dan 6, maka kalau dalam bentuk penjumlahannya dia menjadi waktu 4X tambah. Nah, kalau dia dalam pengurangan berarti 4X kurang. Nah, ya seperti itulah artinya penulisan ke dalam bentuk aljabar jika kalau yang di depannya itu 4X dan 6. Jadi kalau kita tulis dia di dalam bentuk aljabarnya, kalau dalam penjumlahan tinggal dia ditambah maka 4X ditambah 6. Kemudian kalau dia dalam pengurangan maka 4X dikurang. Nah, seperti itu. Maka bentuk aljabarnya 4X tambah 6 dan 4X kurang. Ya. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini nih, seperti ini. Tujuan yang akan kalian capai pada materi ini atau pada hari ini. Pertama itu satu, kalian diharapkan bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi kalian diharuskan untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bentuk aljabar gimana? Kayak tadi yang di depan, seperti 4X ditambah 6 atau 4X dikurang. Nah, itu adalah bentuk aljabarnya. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa untuk menyelesaikan masalah nyata pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan benar. Nah, ini adalah tujuan yang akan kalian capai pada hari ini. Ya, sekarang kita mulai berkelompok, di mana sesuai yang mengatakan di sini kelompok 1, di situ kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk nama-namanya silakan untuk menempati kelompoknya masing-masing. Sudah dari posisi tempatnya masing-masing. Ya, oke. Sekarang ibu akan membagikan ini adalah LKB. Ini adalah LKB yang akan kalian kerjakan. Diperhatikan di SKPD kalian masing-masing. Ada yang belum dapat? Perhatikan di SKPD-nya masing-masing. Perhatikan lembar LKPD kalian masing-masing. Di situ ada petunjuk. Silakan petunjuk itu dibaca. Pertama, apa tuh? Katanya petunjuk ya. Bacalah LKPD ini dengan cepat. Jadi kalian diharuskan untuk membaca dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, tuh nanti didiskusikan sama teman-teman sekelompok untuk menentukan jawaban yang paling tepat, ya. Kemudian yang ketiga,
Yakinkan bahwa setiap anggota kelompok itu mengetahui dan memahami jawaban. Jadi harus sama nanti jawabannya ya, jangan berbeda-beda. Jadi yang keempat, Jika dalam kelompok mengalami kesulitan dalam mempelajari LKPD ini, coba tanyakan pada gurumu. ya, jadi jangan malu untuk bertanya kepada guru kalau misalkan ada mengalami kesulitan. Oke, silakan dibuka. Ada masalah satu di situ kalian perhatikan. Ya, silakan kalian perhatikan itu masalah satu. Sekarang nanti didiskusikan sama temannya. Di sini ada 4 masalah ya. Kalau di penjumlahan ada masalah, ada 2 soal. Kemudian di dalam pengulangan itu ada 2 soal. Jadi silakan masalah satu tuh kalian diskusikan. Misalkan soalnya adalah si Jeffrey memiliki 18 kantong berisi bola bekel. Kemudian dia mendapat 12 kantong yang berisi bola bekel lagi dengan lawan. Berapa banyak kantong yang berisi bola bekel yang dimiliki oleh si Jeffrey? Nah, nanti itu ada di ditanya, itu ada di ketahui, ada di tanah, ada di penyelesaian. Berdasarkan soal itu kalian perhatikan ini nanti dia diketahui apa-apa di soal itu, kemudian apa yang ditanya, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Ya. Silakan diisi di LKPD-nya. Silakan berdiskusi dengan temannya atau dicari itu. Diskusikan silakan. Ya, boleh silakan ditulis. Ya, silakan. Variabelnya Dede. Ini ditambah apa nih? Nomor 12. Ya, kalau variabelnya berbeda, ini satu digunakan di sini, ini tapi sesuaikan di sini. Masih dalam untuk ya. Ini jumlahkan di sini. Dan ini kan ini baru ini sama di sini. Ya. Nih. Kamu lihat nih. Nih. Ia memberikan kepada Wawan 24 kantong. Nah, kantong. Berarti sini 9 A kurang 24 apa di sini? Ya. Silakan langsung dihitung. Yang kedua, jadi ada yang mau ditanyakan yang kedua? Ya. Satu soal. Oh ya, saya. Ya.
silakan. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke, siapa yang mau bacakan tuh? Nah, tuh, bacakan di depan. Ya. Tanya, apa pandangan kamu yang berisi bola bekel? Kalau minus A, tambah bonus A. Ya. Sama dengan 2A. Hasil itu yang berisi bola bekel adalah 30A. Oke. Jawabannya 30A. Kira-kira. Silakan lemparkan di kawan. Ada pertanyaan di kawan. Kasih itu nah. Temannya enggak nampak. Dikasih jarak dulu. Nah. Ya. Nah. Kira-kira kelompok lain ada yang mau bertanya enggak? Nah. Oh, ya. Mana? Pipi. Si Pipi mau tanya variabelnya beda. Pipi menggunakan variabel berapa? X. Berarti 14X tambah 12X kayak gitu. Jawabannya 30X. Oh iya. Variabelnya boleh mau menggunakan A, B, C sampai Z itu boleh. Itu karena untuk variabel menggunakan huruf abjad ABC. Ya, boleh. Oke, yang kelompok lain ada yang bertanya? Kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke, ya. Silakan ditutup kelompok satu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kita pada kelompok satu. Oke, masih kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Ya, ini adalah penampilan jawaban dari kelompok 3, yaitu masalah ke-1 untuk soal yang kedua dengan jawabannya 63A ditambah 13B. Gimana yang kelompok lain ada mau ditanyakan? Nah, oke kalau tidak ada. Ya, ini adalah masalah yang kedua soal ke-1 jawaban dari kelompok 1, di mana 69A dikurang 24A hasilnya adalah 45A. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Oke, kalau tidak ada. Ya, ini adalah masalah yang kedua soal kedua dengan jawabannya adalah 5A ditambah 8B. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan dari masalah 1, masalah 2 ada 4 soal dengan 2 soal. Masalah 1 tentang penjumlahan dan masalah kedua tentang 2 soal pengurangan. Jadi terima kasih, kali ini hasil diskusinya berjalan dengan baik. Ternyata semua kelompok dengan aktif mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk dia. Ya, oke. Untuk selanjutnya, ini untuk perkembangan materi kita pada hari ini, misalkan soal ke-1 ada 3E, B-nya ada X. Kalau dia dalam penjumlahan maka 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4X. Kalau pengurangan di sana 3 kurang 1X, maka sampai dengan berapa itu hasilnya? Berapa tuh? Berapa hasilnya? 3 kurang 1 2X ya. Kemudian soal nomor 2 tuh ada 2X dan ada 7Y. Nah, untuk titik-titik yang pertama itu berapa tuh? 2. Kemudian yang titik-titik
titik yang kedua ada itu 7. Maka jawaban kalau dia di dalam kurang sana gimana bentuknya? 2 X kurang iya 7Y. Kemudian nomor 3 ada 5A tambah 5B, kemudian ada A ditambah 3B. Maka 5 ditambah berapa itu? Ditambah? Tambah? Lihat itu ya. Tambah 1. Kemudian A tambah titik-titik, A titik-titik itu berapa tuh misalnya tuh? Apa? Tambah 3 sama di depannya itu berapa? Apa? 1 ya. Maka yang di depan 5 tambah 1A, kemudian tambah 1 tambah 3B. Maka jawabannya berapa? Ada 5 tambah 1, maka jawabannya 6A tambah 4B ya. Kemudian sebelahnya kalau dia kurang titik-titik yang pertama itu diisi angka berapa? Iya 5, maka 5 kurang 1 ya. Kemudian tambah waktu. Hah? Apa ya? 1 kurang 3, maka jawabannya adalah tadi 5 kurang 1 mana? 4, maka 4A kurang, karena negatif 1 dikurang 3, maka hasilnya menjadi negatif 2B. Ya, itu adalah pembuatan untuk materi pada hari ini. Saya akan membagikan soal ini. Jadi di sini nanti silakan kalian kerjakan. Soalnya ini ada sebanyak 5, jadi nanti kerjakannya di bawah sini sama di belakang ya. Kalau tidak cukup ya, jangan lupa namanya dikasih. Nih, silakan di kamu punya pacar ya. Oke, silakan mulai dikerjakan. Oke. Oke, pengerjaan soal sudah selesai. Silakan dibuka. Nah, oke. Soalnya sudah selesai nih. Kemudian kita tarik kesimpulan pada materi hari ini. Nih, perhatikan nih. Kesimpulan pada materi hari ini. Nah, pertama 1. Bagaimana langkah menjumlahkan atau mengeluarkan bentuk aljabar? Gimana tadi kita menjumlahkannya? Langkah pertama harus diapakan tadi? Lihat apa nak? Lihat variabel. Nah, kalau variabelnya ke sana berarti apa bisa dijumlahkan? Bisa dijumlahkan atau dikurang. Oke, yang kedua, apa sih syarat antar suku itu bisa dijumlahkan? Iya, variabelnya